hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para sahabat, kawan-kawan terdekat, para alumni SMA Negeri 3 Angkatan 83, kelas B1, B2 dan juga kelas lain yang ikut gabung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui YouTube, Facebook, streaming, ataupun Instagram. Juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini. Juga para pemirsa Persada TV, Insan TV, dan TV-TV lain yang ikut gabung. Juga para netizen dimanapun Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita berjumpa untuk mengangkat tema yang penting untuk kita bahas. Mendulang faidah di malam yang penuh berkah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Berarti sudah 10 hari yang terakhir. Biasanya kalau orang melakukan sebuah aktivitas yang rentang waktunya cukup panjang, semangatnya itu hanya di awal-awal. Menjelang akhir dari aktivitas itu sudah loyo, sudah berkurang semangatnya, staminanya, dan yang lain-lain. Termasuk juga bulan Ramadan, kita saum, kita melakukan banyak aktivitas, amal soleh dan ibadah lainnya. Kita tadarus, kita juga taraweh, kita juga berzikir, berdoa, dan amal soleh lainnya. Umumnya masjid-masjid penuh di awal-awal bulan Ramadan. Seminggu pertama lumayan, masuk pekan kedua sudah berkurang. Pekan ketiga sudah kurang dari setengahnya itu masjid. Masuk 10 hari terakhir, paling sana hanya 1-2 saf saja dari jamaah taraweh yang ada di masjid-masjid. Umumnya begitu, ya. Padahal Nabi SAW begitu masuk 10 hari terakhir justru lebih giat, lebih bersungguh-sungguh. Kualitas dan kuantitas ibadahnya itu melebihi daripada ibadah sebelumnya. Hal itu dikarenakan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah waktu yang super spesial. Karena dilipat gandakannya berbagai macam pahala dari aktivitas ibadah kita, terlebih di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang sangat mulia, yang kita sebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Artinya malam Al-Qadar. Apa Al-Qadar? Makna Al-Qadar. Al-Qadar ada 2 makna. Yang pertama adalah mulia atau agung. Sehingga Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang sangat agung. Dan banyak dalam Al-Quran atau hadis yang sahih kata-kata qadar dengan makna agung. Seperti salah satu ayat Allah menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih.
Mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Makanya orang-orang musyrik itu mereka menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Disamakan penyembahan mereka kepada Allah dengan kepada selain Allah. Makanya disebut dengan sebutan musyrik itu kan artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Itu menunjukkan kurangnya pengagungan mereka kepada Allah. Allah menyatakan wa ma qaddarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Pengagungan di sini diungkapkan dengan ungkapan qadaru. Qadar itu artinya bisa maknanya pengagungan. Qadru hadza ghaliyun jiddan dalam bahasa Arab. Qadru hadza artinya nilai benda ini sangat mahal, sangat tinggi. Nilai atau keagungan sesuatu itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan ungkapan qadar. Makanya Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang agung, yang sangat mulia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, qadar di sana maknanya takdir. Qadha atau ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Kenapa malam itu disebut dengan sebutan Lailatul Qadar, artinya malam penetapan takdir? Karena malam tersebut ditetapkan takdir setiap manusia selama 1 tahun ke depan. Kawan-kawan atau jamaah yang ingin tahu penjelasan rincian tentang takdir, ada ya video saya di YouTube tentang takdir. Bahwa takdir itu ada 5 penulisan takdir. Pertama, takdir azali. Takdir azali itu penulisan takdir secara azali, maknanya sejak dahulu sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Alamnya belum ada. Tapi takdirnya itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu surah Al-Hadid ayat 22. Kata Allah, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah dituliskan dalam sebuah kitab. Maksudnya kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Buminya belum ada, langitnya belum ada. Takdir yang akan terjadi di alam sudah ditetapkan. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menafsirkan ayat tadi. Surah Al-Hadid ayat 22. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau bersabda, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah mentakdirkan ketetapan setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang disebut dengan takdir azali. Nah, yang kedua ada lagi takdir umri. Takdir umri itu takdir seumur hidup. Seumur hidup masing-masing orang. Dan itu ditetapkannya ketika orang itu masih berada di perut ibunya masing-masing di usia kandungan 4 bulan. Setelah kandungan 4 bulan Allah mengutus 1 malaikat.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yursalu lahul malak bikatbi arba'ah. Diutuslah satu malaikat untuk mencatatkan 4 hal tentang orang tersebut. Orangnya belum lahir. Orangnya masih berupa janin 4 bulan di kandungan ibu. Apa yang dicatatkan? Bikat birizkihi, dicatatkan rizkinya. Terus wa ajalihi, juga ajalnya kapan, ya. Wa amalihi, dan amalnya apa saja akan dilakukan seumur hidup. Apa yang kita lakukan sekarang, pengajian melalui Zoom, saya duduk di sini begini, ini sudah dicatat ketika masing-masing kita 4 bulan di kandungan ibu. Wa sa'idun am syaqqiyun, atau suka dukanya. 4 yang dicatatkan. Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan juga suka dukanya. Nah, masing-masing orang kan berbeda tentang 4 hal ini. Itu yang disebut dengan catatan takdir umri. Nah, yang ketiga catatan takdir sanawi. Sanawi itu artinya tahunan. Nah, catatan takdir umri menginduk kepada catatan azali. Kalau catatan azali menyakup seluruh makhluk dan peristiwa kejadian yang ada di alam jagatara ini secara keseluruhan. Sejak nanti alam jagatara diciptakan sampai hancur pada hari kiamat, itu tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Kalau takdir umri hanya mencatatkan 4 poin dari setiap orang. 4 hal dari setiap orang yang berbeda-beda, tentu saja itu dicatatkan. Nah, dan catatan umri itu menginduk kepada catatan azali yang tidak akan bertolak belakang atau tidak akan berbeda. Yang ketiga, takdir hauli atau sanawi. Hauli atau sanawi itu tahunan. Maknanya setiap tahun apa yang terjadi, teralami oleh setiap manusia, itu dicatatkan, ditetapkan untuk setahun ke depan. Si Anu akan mati, si Anu nanti akan lahir, si Anu nanti akan menikah, si Anu nanti akan dapat rezeki, si Anu akan kena COVID-19, si Anu akan sehat, dan seterusnya. Itu ditetapkan untuk setahun ke depan. Si Anu bakal haji tahun ini. Dan seterusnya. Nah, penetapan takdir tahunan ini ditetapkannya di malam Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa malam tersebut disebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Karena malam itu adalah penetapan takdir setahun yang akan datang, dan catatan takdir setahun yang akan datang ini tentu saja selaras dengan takdir umri tadi dan takdir azali. Tidak akan berbeda, tidak akan menyimpang, apalagi bertolak belakang, tidak. Inilah salah satu penyebab kenapa malam tersebut disebut dengan sebutan malam Lailatul Qadar, karena malam tersebut ditetapkan takdir untuk setahun ke depan yang akan terjadi di alam jagat raya ini, termasuk apa yang akan menimpa kita, akan kita alami di setahun yang akan datang. Maka itu dicatatkan ulang pada malam Lailatul Qadar. Karena 2 hal tadi, maka malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang sangat agung. Salah satu penyebab keagungan Lailatul Qadar adalah malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita tahu setiap hal yang berkaitan dengan Quran itu pasti agung dan mulia. Kita mengenal ada para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Di antara semua malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam.
Kenapa? Para ulama menganalisa salah satu penyebabnya adalah karena Jibril itu memiliki tugas khusus yang berkaitan dengan wahyu Allah, penyampai wahyu, membawa Al-Quran. Kenapa? Malaikat Jibril itu disebut dengan sebutan khusus, yaitu Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar turunlah seluruh malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Disebut secara khusus, padahal malaikat Jibril kan termasuk salah satu malaikat, sudah tercakup dalam sebutan malaikat secara umum, tanazzalul malaikatu. Malaikat Jibril sudah tersebut di sana, tapi disebut lagi secara khusus warruhu fiha. Ruh di sini malaikat Jibril. Ini menunjukkan disebutnya beliau secara khusus, menunjukkan keistimewaan beliau, dan ada keistimewaan lain yaitu disebut ruh. Apakah ini berarti malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad? Bukan, malaikat berjasad. Ruhnya ada, jasadnya ada, dan jasadnya ini yang diciptakan dari cahaya. Khuliqal malaikatu min nur, wa khuliqal jan mimma rijibin nar, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, setan diciptakan dari api, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian, dari tanah bercampur air yang hina dan seterusnya. Apanya yang diciptakan dari tiga unsur tadi? Jasadnya. Jasad kita diciptakan dari tanah dan air. Jasad jin diciptakan dari api. Jasad malaikat diciptakan dari cahaya. Masing-masing jasad tiga makhluk ini ada ruhnya yang menyebabkan mereka hidup. Cuma tidak dijelaskan, tidak ada keterangan baik dari ayat ataupun hadis dari apa ruh masing-masing makhluk ini dibuat oleh Allah, tidak ada keterangan. Allah hanya menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul. Kata Allah, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, jawab olehkan, ruh itu urusan Rabb kamu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh tersebut kecuali hanya sedikit saja. Jadi tidak ada penjelasan dari apa ruh ini dibuat. Tapi jasadnya ya, malaikat diciptakannya dari cahaya, jasadnya. Jin diciptakan dari api, jasadnya. Manusia diciptakan dari tanah dan air, jasadnya. Masing-masing jasad ini ada ruh, dan itulah yang membuat makhluk itu hidup. Dan nanti kalau ruh ini berpisah dari jasadnya, mati. Kita mati. Demikian juga para jin mati, para malaikat juga mati. Kapan matinya malaikat? Ketika ditiup sangkakala. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Itu para malaikat. Bukan Superman, bukan. Tapi para malaikat. Yang ada di langit malaikat. Wa man fil ard, dan semua yang ada di bumi, kita, jin, dan para malaikat yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati dengan ditiupnya sangkakala, tapi tidak ada penjelasan siapa mereka. Lalu para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan itu adalah makhluk yang hidup di surga dan di neraka. Di surga ada bidadari surga dan ada para malaikat yang bertugas di sana. Termasuk juga dikecualikan tidak mati malaikat Jibril, malakul maut, dan juga malaikat Mikail. Itu beberapa pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas malaikat itu mati. Dan kematian para malaikat ketika ruhnya berpisah dari jasadnya. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena disebut dengan sebutan hamilur ruh, pembawa ruh.
Dan ruh yang dimaksud di sini yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah Al-Quran. Bukan ruh jiwa makhluk, bukan. Tapi ruh yang dimaksud adalah Al-Quran. Kita tahu Quran ini banyak sebutannya sesuai dengan fungsinya. Quran disebut asy-syifa, artinya obat karena dia obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran disebut nur, artinya cahaya karena dia menerangi, salah satu fungsi menerangi. Al-Quran juga disebut dengan sebutan umpamanya adz-dzikr karena memberi peringatan. Al-Quran juga disebut dengan sebutan umpamanya Al-Furqan, artinya pembeda karena dia membedakan. Nah, salah satu sebutan dari Al-Quran adalah ruh. Al-Quran sendiri yang menyatakan demikian. Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh kepada Nabi. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Disebut dengan sebutan ruh. Kenapa? Karena salah satu fungsi Al-Quran sama dengan fungsi ruh, yaitu menghidupkan hati yang sudah mati. Hati yang hidup tapi sakit bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Makanya disebut dengan sebutan syifa. Hati yang sudah mati. Hati ini kan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menjelaskan hati ini ada 3 macam. Pertama, hati yang hidup secara sehat. Itulah hati orang-orang mukmin yang bertakwa, mukmin yang soleh, mukmin yang fardu kalaku, sunnah kalampa. Semua yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan juga. Yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindari. Itu orang yang ruhnya hidup dan sehat. Kedua, hati yang hidup tapi sakit. Siapa? Usatul mukminin. Orang-orang mukmin tapi ahli maksiat. Mereka suka sholat, suka saum Ramadan, suka zakat, haji hampir setiap tahun. Tapi juga suka gibah, suka dusta, suka korupsi, suka makan riba, suka mabuk mungkin, judi mungkin, zina mungkin, waliyadzubillah dan seterusnya. Ada nggak muslim yang melakukan dosa-dosa besar? Banyak. Itulah muslim yang hatinya hidup tapi sakit. Nah, yang ketiga, kita akan panjang-panjang dalam urusan hati ini. Karena materi kita bukan itu yang sebenarnya. Tapi agak nyambung. Hati yang mati, itulah hati orang-orang kafir, hati orang-orang ateis, hati orang-orang musyrik, hati orang yang tidak mengenal Allah dan agamanya. Mati. Hati yang mati bisa hidup kalau mereka menyerap Al-Quran. Makanya betapa banyaknya para sahabat yang dahulunya kafir, musyrik, benci, memusuhi Islam dan kaum muslimin, benci kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Ternyata dapat hidayah ketika mendengar alunan Al-Quran, bacaan Al-Quran, menyerap ke dalam hatinya. Hidup lagi tuh hati yang sudah mati. Karena Al-Quran bersifat seperti ruh. Itulah salah satu sebutan bagi Al-Quran, ruh. Sebagaimana ayat ini, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrin. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari sisi kami. Artinya Al-Quran. Allah mewahyukan Al-Quran yang berfungsi sebagai ruh. Malaikat Jibril pembawa Al-Quran sering disebut dengan apa yang dibawa. Dan ini berlaku hampir di setiap bahasa. Bahasa kita, bahasa Sunda juga begitu. Beca kemana, ke sana berapa. Yang dipanggilnya bukan orangnya, tapi apa yang dibawanya, yaitu beca. Pak Pos, ada surat gak untuk saya? Disebut Pak Pos ya. Kalau zaman dahulu di kampung-kampung, saya di kampung nih, kadang-kadang suka ada orang yang umpama jualan bilik, kita menyebutnya bilik sabarahaan, gitu ya.
Disebut apa yang dibawanya, bukan orangnya. Itu berlaku dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Arab. Nabi malaikat Jibril disebut dengan sebatan ruh sebab dia hamilur ruh. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Makanya malaikat Jibril sebagai pembawa Al-Quran merupakan malaikat termulia. Para nabi itu adalah orang-orang mulia. Tapi nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliaulah yang diberikan Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara semua umat manusia yang paling mulia adalah umat Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Yang menerima Al-Quran ini adalah hamba-hamba pilihan, yaitu umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah umat manusia. Kenapa umat Islam menjadi sebaik-baik umat? Karena merekalah yang menerima Al-Quranul Karim. Bulan di antara 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tahu nggak kenapa saum diwajibkan di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal, tidak di bulan Dzulqa'dah, tidak di bulan Zulhijjah, tidak di bulan Muharram, tidak di bulan Rajab, tapi di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya setelah Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rincian dari petunjuk itu dan juga Al-Furqan. Faman syahida. Fa ini dalam bahasa disebut fa li ta'qib. Akibat. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka siapa saja orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan hendaklah saum di bulan tersebut. Karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Ini yang menjadi alasan kenapa tidak di bulan lain diwajibkannya saum. Hanya di bulan Ramadan. Karena itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita mungkin ada pernah pertanyaannya, bukankah Quran turun 17 Ramadan? Pertama kali maksudnya. Kenapa Al-Quran menyebut Quran itu turun di Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, bukan di 17 Ramadan. Apakah ini maknanya Lailatul Qadar turunnya di 17 Ramadan? Bukan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab tafsirnya. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Ibnu Abbas itu seorang sahabat ahli tafsir Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ni'mat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Karena Nabi pernah mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas tentang agama ini dan ajarkan kepada ilmu tafsir. Dan doa Nabi SAW dikabul sehingga Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Thumma nuzila mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran turun 2 kali. Pertama sekaligus 30 juz. Kapan itu? Itu 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kita tahu langit ini ada 7 lapis.
Dan langit pertama yang terdekat disebut dengan langit dunia. Dunia itu kan artinya terdekat. Dunia itu dekat artinya. Langit dunia adalah langit yang terdekat dengan kita. Langit lapisan pertama. Di langit lapisan pertama ada masjid. Khusus untuk sholatnya para malaikat. Masjid itu disebut dengan sebutan Baitul Izzah di langit dunia. Allah, kata Ibnu Abbas, menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus 30 juz. Minal lauhil mahfud, dari lauhul mahfud. Ila Baitul Izzah fis sama'id dunya. Ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Sekaligus tuh. Dan turunnya Al-Quran sekaligus itu diiringi oleh sejumlah malaikat yang tidak terhitung saking banyaknya. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Zaman baheula. Inilah yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan. Malam yang penuh barakah. Di alam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu begitu mulia? Karena berkaitan dengan Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Inilah pertama kali Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun. Mungkin kita masih ingat waktu di SMP Al-Quran turun pada selama masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya, digenapkan 23 tahun gitu ya. Masih ingat kan? Saya masih ingat tuh. Sebab dulu waktu SMP SMA-nya kalau nggak salah mah nilai agama saya teh bagus dah, yang lain aja yang jelek mah. Pelajaran lain jelek tapi agama bagus. Masih ingat, kita dulu masih ingat. Nah, mulai turun dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Dan yang pertama kali turun, surah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Itu juga di bulan Ramadan. Tepatnya para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan 17 Ramadan, ada yang menyatakan 21 Ramadan, macam-macam. Tapi yang jelas di bulan Ramadan. Salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama bahwa Al-Quran mulai turun pertama kali surah Al-Alaq itu 17 Ramadan berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 Allah menyatakan in kuntum amantum billahi wa anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang kami turunkan pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Kata Imam Al-Qurtubi yang dimaksud kami turunkan Al-Quran pada hari Al-Furqan artinya pertama kali turun. Yaitu surah Al-Alaq. Hari Al-Furqan hari berjumpa bertemunya dua pasukan. Yaitu pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy di perang Badar. Dan itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Jadi berdasarkan ayat ini sebagian ulama menyatakan Al-Quran pertama kali turun 17 Ramadan. Yang jelas di bulan Ramadan. Sebagian ulama lain menyatakan bukan 17 Ramadan tapi 21 Ramadan. Ada lagi yang menyatakan di saat atau waktu yang lain. Yang jelas masih di bulan Ramadan. Karena itulah Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena ada Al-Quran. Manusia yang paling baik siapa? Yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran. Allah menyatakan, Rasul SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat kehormatan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini.
Mereka membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Serta mengajarkannya. Dan Allah menghinakan kaum lain karena mereka lalai terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi apapun dan siapapun, orang, waktu, ya, makhluk lain seperti malaikat, waktu seperti bulan atau malam, itu akan mulia karena Al-Quran yang ada di dalamnya. Lailatul Qadar dianggap yang paling mulia karena diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan dianggap bulan paling mulia dibanding bulan lain karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Demikian juga malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, dan manusia yang akan Allah muliakanlah manusia yang komitmen kepada Al-Quran Al-Karim. Nah itu. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran dipastikan mulia. Oleh karena itulah maka malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia disebabkan karena diturunkannya Al-Quran melalui beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Jadi makna Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Keutamaan dan pentingnya Lailatul Qadar dilihat dari pertama. Allah menurunkan satu surat penuh tentang Lailatul Qadar dan diberi nama dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sampai akhir ayat. Semuanya ada 5 ayat. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menerangkan tentang Lailatul Qadar mendahului dulu dengan kalimat tanya. Allah menyatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Di dalam ada namanya ilmu sastra bahasa Arab, namanya ilmu balaghah. Salah satu kaidah dalam ilmu balaghah atau ilmu sastra bahasa Arab adalah bila sebuah penjelasan diawali oleh pertanyaan menunjukkan bahwa masalah yang akan diterangkan tersebut adalah masalah yang super penting. Dan ini metodologi Al-Quran. Kenapa? Karena pertanyaan yang diajukan sebelum dijelaskan itu bisa menarik perhatian orang. Kita ingat ya, waktu kita sekolah, guru-guru kita sebelum menjelaskan sesuatu, bertanya dulu kepada murid, umpamanya apa ya, pelajaran apa ya. Yang saya tahu dulu umpamanya ibu guru biologi, ibu Prativi ya, kalau Prativi apa? Umpamanya kromosom, saya sudah lupa apa itu kromosom. Anak-anak kita sekarang akan berbicara tentang kromosom. Ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu kromosom? Orang mikir gitu kan? Minimal walaupun nggak tahu, hasil mikirnya itu sia-sia, nggak tahu. Minimal si murid memberikan perhatian. Naon ya kromosom, siap dicatatkan gitu. Itu metodologi Al-Quran. Al-Quran sering sebelum menjelaskan sesuatu diajukan dulu pertanyaan tentang sesuatu itu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Nah, termasuk Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka mal Lailatul Qadar? Tahu nggak kamu apakah Lailatul Qadar itu? Dan sesuatu yang sebelum dijelaskan, diajukan terlebih dahulu pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla menunjukkan super pentingnya hal ini. Inilah yang kedua. Ketiga, keutamaan Lailatul yang ketiga, Allah menerangkan di dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya adalah amal yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim di Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan di waktu yang lain. Padahal kita tahu nanti ada penjelasan Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai fajar, sampai subuh. Apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Minimal sholat maghrib berjamaah tuh. Terus sholat isya juga berjamaah. Terus sholat tarawih juga berjamaah. Terus ada baca Quran, ada zikir, ada doa. Itu kita lakukan tuh. Walaupun mungkin jam 9, jam 10 kita tidur. Minimal amal itu tadi. Amal itu pahalanya lebih baik daripada pahala amal-amal tadi yang dilakukan selama 1000 bulan di waktu yang lain. Tahu nggak apa yang melatar belakangi turunnya ayat ini? Kita sebut dengan sebutan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Itu diterangkan oleh para mufassir, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Kitab yang ada di hadapan saya tafsir Ibnu Katsir. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ini riwayat diambil dari Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas, ahli tafsir. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid, cukup bagi kamu, enggak perlu bertanya lagi kepada yang. Sebab dia pakarnya, paling ahli di bidang tafsir. Karena belajar langsung ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsiya fa fa'ala dzalika alf syahrin. Dahulu ada di kalangan Bani Israel seorang laki-laki, dalam riwayat ini seorang laki-laki. Di malam hari dia sholat semalaman sampai subuh. Dan siang hari dia berjihad melawan musuh pada waktu sepanjang siang. Dan itu terus berjalan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun ya. 1000 aja bagi 12. Sekitar 83 tahunan lah. 83 tahun setengahan gitu. Dalam riwayat lain dari Nabi SAW, ini diterima dari Ali bin Urwah. Zakara Rasul SAW yauman arba'ata min Bani Israel abadullaha 80 aman lam ya'suhu tarfata ain. Rasul SAW menceritakan 4 orang dari kalangan Bani Israel. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun siang dan malam. Tak pernah maksiat walaupun sekejap mata. 80 tahun. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu tahajud. Salat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari ya saum ya jihad. Tak pernah sedetik pun maksiat. Dan itu berlangsung selama 80 tahun. Fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Takjublah seluruh sahabat Nabi terhadap 4 orang tadi. Luar biasa. Pahalanya segede apa gitu ya. Bayangkan 80 tahun, malamnya sholat, siangnya ya saum ya jihad, tak pernah maksiat walaupun sekejap. Takjub. Fa'anzalallahu fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad qad ajibat ummatuka min haula'i min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'suhu tarfata ain faqad anzalallahu khairan min dhalik. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW lalu berkata, "Hai Muhammad, umatmu telah takjub kepada ibadah 4 orang yang kamu ceritakan itu selama 80 tahun tak pernah dosa sekejap mata pun.
Tapi sekarang Allah telah menurunkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Lalu turunlah surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Daripada 1000 bulan, afwan. Apa maknanya? Maknanya adalah qiyamu tilka laila khairu min amali dzalika rajul. Artinya ibadah di malam tersebut. Hanya satu malam ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, ya berdoa atau apapun. Termasuk infak dan sedekah. Pahalanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada 4 orang Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap pun. Oleh karena itulah maka siapa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, apapun bentuk ibadah, selama ibadahnya itu ibadah yang disyariatkan, baik sholat semalaman, ataupun baca Al-Quran, ataupun berdoa, ataupun berzikir, ataupun infak dan sedekah. Kalau sekarang kan infak sedekah nggak perlu keluar rumah, cukup sambil duduk, mijit HP kita dengan 2 jempol kita, transfer ke sana kemari, ke masjid, ke pesantren, ke yayasan-yayasan dakwah, yatim piatu, atau ke personal tertentu yang kita tahu fakir miskin, minta nomor rekening, ada nomor rekening enggak, ini saya ada sedikit rezeki, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar. Maka pahalanya berlipat, lebih banyak, lebih besar dibanding orang yang sholat selama 80 tahun tapi di waktu yang lain. Dan inilah salah satu di antara keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan lain, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qadar tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam itu para malaikat disertai malaikat Jibril turun atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Berapa jumlah malaikat yang turun? Di sekeliling arsy ada malaikat. Imam Al-Qurtubi menyebut dalam kitab At-Tadhkirah, menyebut malaikat tersebut dengan sebutan malaikat karubiyun. Karubin itu malaikat terdekat. Ini berada pada ring kedua. Kita tahu Allah itu istiwa di atas arsy. Arsy-nya dipikul oleh, kalau waktu kiamat, oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Itu dalam surah Al-Haqqah. Pada waktu kiamat arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Dan malaikat pemikul arsy itu malaikat terdekat dengan Allah. Nah, di sekitar malaikat tidak ikut memikul ada malaikat lain yang jumlahnya tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah yang merupakan para malaikat di sekeliling arsy kecuali Allah yang tahu. Saking banyaknya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mereka disebut malaikat karubiyun, malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Ring 2 tuh. Ring 1-nya malaikat pemikul arsy, ring 2-nya itu malaikat sekeliling arsy. Dan itu menunjukkan kemuliaan. Karena dekatnya hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang ada di sekeliling arsy itu turun ke muka bumi. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud At-Tayyalisi rahimahullah.
Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa annal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa." Jumlah malaikat yang turun ke muka bumi jauh lebih banyak daripada jumlah seluruh kerikil yang ada di muka bumi ini. Dan itulah yang menyebabkan malam tersebut dikatakan oleh Allah dengan malam salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Makna keselamatan hiya salimatun la yastati'u syaitan ayya'malu fiha su'an aw ya'malu fiha adza. Malam itu selamat karena syaitan tidak mampu berbuat keburukan ataupun mengganggu orang yang disebabkan karena seluruh alam jagat raya ini dipenuhi oleh jumlah malaikat yang tidak bisa dihitung. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Qal taslimul malaikati lailatul qadr ala ahli masajid hatta yatla'al fajr. Makna salamun hiya, keselamatan di malam itu artinya para malaikat di malam Lailatul Qadar itu menyalami orang-orang yang sedang beribadah baik di masjid ataupun di tempat lainnya sampai terbitnya fajar. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi mengarang sebuah kitab judulnya Fadailul Awqat. Keutamaan dari waktu-waktu atau bahasa kita waktu-waktu yang utama. Salah satunya Lailatul Qadar. Beliau mengutip sebuah athar, sebuah riwayat tentang nuzulul malaikah wa mururuhum alal musallina Lailatul Qadar wa husulul barakah lil musallin. Tentang turunnya para malaikat di malam itu melewati orang-orang yang sholat di malam Lailatul Qadar sehingga menyebarlah seluruh barokah. Lalu dikatakan untuk apa malaikat turun? Tanazzalul malaikah min sidratil muntaha sahbata Jibril alaihissalam ilal ard wa du'auhum lil mu'minina wal mu'minat. Malaikat dari Sidratul Muntaha turun menemani malaikat Jibril memenuhi seluruh alam jagat raya mendoakan orang-orang mukminin dan mukminat. Sehingga tak ada seorang pun yang beribadah di malam itu kecuali orang tersebut akan disalami oleh para malaikat. Wa alamatu dzalik, dan tanda-tanda orang itu disalami oleh malaikat. Ini keterangan ini kita dapati dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir yang disebut dengan Tafsir Qur'anil Azim. Wa alamatuha, tanda-tanda seseorang disalami oleh malaikat. Semoga kita memperoleh tanda-tanda ini. Teman-teman B1 B2 Firman juga B3 nggak apa-apa disebut. Dan BB yang lainnya semuanya. Tanda-tandanya semoga kita memperolehnya. Ya. Apa di antara tanda bahwa para malaikat itu menyalami orang tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berdasarkan riwayat yang diterima dari Ka'ab al-Ahbar. Tandanya adalah pertama dama'at ainah. Maksud dama'at ainah itu kedua air matanya mengalir menetes. Terus wataqsya'iru jilduh. Seluruh kulit-kulit tubuhnya itu merinding. Wadzalika min alamati safahatil malaikati alaihim, dan itu diantara tanda-tanda dari disalaminya orang tersebut oleh para malaikat. Disebutkan di dalam riwayat ini
Fala yazaluna lailatahum tilka yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Para malaikat di malam itu tidak henti-hentinya mendoakan orang-orang mukminin mukminat. Wa Jibril la yada'u ahadan minal mu'minin illa safahahu. Dan Jibril wala yad'u ahadan, tidaklah beliau mendoakan seorang pun dari mukmin dan mukminat illa safahahu, kecuali beliau menyalaminya. Sasalaman, bukan menyalami mengucapkan salam. Safah musafah itu shake hand, salaman begini. Wa alamatu dzalik, adapun tanda dari hal itu adalah manik sya'ara jildahu wa raqa qalbuhu wa dama'at ainah. Tandanya adalah orang yang seluruh kulitnya itu bergidik merinding. Wa raqa qalbuhu, lalu hatinya luluh leah. Wa dama'at ainah, dan kedua air matanya berlinang. Fa inna dzalika min musafahati Jibril alaihi salatu wasallam, itu di antara tanda orang itu disalami oleh malaikat Jibril. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi orang yang mengalami hal itu di tahun ini dan setiap tahun, di setiap Ramadan, di setiap Lailatul Qadar. Inilah yang menyebabkan malam itu malam yang selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah pada malam hari itu sampai terbitnya fajar. Lalu timbul pertanyaan, kapankah terjadinya atau turunnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar turun hanya di bulan Ramadan dan tidak turun di bulan-bulan lain. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diterima dari Murthid. Murthid ini seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang belajar Islam kepada sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah wafat, tabi'in ini baru lahir. Mereka bertemu dengan para sahabat Nabi dan belajar Islam kepada sahabat. Murthid, dia berkata, Sa'altu Abu Dzar. Aku bertanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini seorang sahabat. Kaifa sa'alta Rasulullah SAW an Lailatul Qadar? Bagaimana dulu engkau bertanya kepada Rasul SAW tentang Lailatul Qadar? Maka dijawab, ana kuntu as'alun nas anha. Aku dulu menanyakan Lailatul Qadar untuk manusia kepada Rasul SAW. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar afi Ramadana hiya au fi ghairihi. Wahai Rasulullah, beritakan atau infokan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah dia hanya turun di bulan Ramadan atau mungkin turun di bulan lainnya? Faqala, beliau menjawab, bal hiya fi Ramadan. Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan. Qultu, aku bertanya lagi, takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar dulu turun bersamaan dengan adanya para nabi. Apakah ketika para nabi sudah wafat, Lailatul Qadar ini terputus ataukah tetap akan turun sampai hari kiamat? Beliau menjawab, bal hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar akan tetap turun sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Walaupun Nabi sudah wafat, Lailatul Qadarnya tetap turun. Termasuk di zaman kita hidup sekarang. Qultu, aku bertanya lagi. Fi ayyi Ramadana hiya? Di hari keberapa di bulan Ramadan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iltamisuha fil ashril awakhir, fil ashril awal wal akhir. Cari oleh kamu di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Jadi alternatifnya 20 hari itu. Tidak di tengah-tengah. Thumma haddatha Rasul sallallahu alaihi wasallam hadatsan thumma
Tsumma ihtabaltu ghaflatahu. Lalu Nabi SAW berbicara lagi tentang hal yang lain-lain. Aku menunggu beliau lupa kepada pertanyaanku. Lalu setelah itu aku bertanya, fi ayil ishrina hiya ya Rasulullah. Di 20 hari tersebut, di hari keberapa wahai Rasulullah? Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ibtaghuha fil ashr awakhir la tas'ali an syai'in ba'da. Cari oleh kamu di 10 hari terakhir dan jangan lagi bertanya tentang hal itu setelah itu. Kemudian Nabi SAW berbicara tentang hal yang lain lagi. Jadi sudah mengerucut, sudah 10 hari terakhir ya. Aku menunggu beliau lupa lagi terhadap pertanyaanku tadi. Setelah aku fikir beliau lupa, kemudian aku bertanya lagi. Ya Rasulullah, aqsamtu alaika bihaqqi alaika lima akhbartani fi ayil ashrihiyya. Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas hakku terhadap dirimu untuk memberikan informasi ilmu kepadaku di 10 hari terakhir itu di hari keberapa ya Rasulullah. Ngeyel nih Abu Dzar ya. Tapi ngeyel yang baik karena tentang ilmu yang pasti bermanfaat terhadap kita. Apa yang terjadi? Faghadiba alayya ghadban lam yaghdab mithlahu mundu sahbatuhu. Marahlah beliau kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah beliau marah seperti ini sejak aku bersahabat dengan beliau. Lalu berkata, iltamisuha fi sab'il awakhir la tas'alni an syai'in ba'daha. Cari oleh kamu di 7 hari terakhir, jangan lagi nanya setelah itu kepadaku sedikit pun. Mengerucut lagi yaitu 7 hari terakhir. 7 hari terakhir berarti sejak tanggal 23 ya. Dan sayangnya Abu Dzar gak lagi berani bertanya, ngeyel meneruskan pertanyaan, takut. Selain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan dinukil atau dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir. Jadi sudah mengerucut 7 hari terakhir. Nah 7 hari terakhir ini sayangnya bisa genap, bisa ganjil. Kenapa? Bisa genap, bisa ganjil. Karena tergantung di bulan tersebut, Ramadan itu berapa hari? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Dan Nabi SAW menyatakan, iltamisuha fi sab'il baqi, au khamsil baqi, au thalathil baqi. Cari oleh kamu di 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir, atau 1 hari terakhir. Dan ini bisa ganjil atau bisa genap. Kalau jumlah hari di bulan Ramadan tahun ini 30 hari, umpama 30 hari. 7 hari terakhir ini genap apa ganjil? Kadang-kadang orang cerdas, orang pintar, kawan-kawan saya alumni SMA 3 ini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tapi suka keceletot. Ya. 7 hari terakhir kalau 30 hari genap apa ganjil? Genap lah. Gimana cara ngitungnya? 1 hari terakhir aja, hari ke berapa? Ya hari ke-30 berarti genap. 3 hari terakhir hari ke-28. Terus begitu. Kalau 29 hari bisa genap, bisa ganjil. Makanya pernah dalam hadis yang diriwayat Imam An-Nasai, Lailatul Qadar pernah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di tanggal ke-24 dari bulan Ramadan di tahun itu. Oleh karena itu carilah 7 hari terakhir baik ganjil ataupun genap di tahun manapun, maka itulah saat-saat yang sangat mungkin Lailatul Qadar turun di tahun tersebut ya. Inilah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tanda-tandanya dulu ya. Bagaimana tanda Lailatul Qadar? Tanda Lailatul Qadar malam itu cuaca tenang. Angin pun tidak berhembus.
Malam itu malam yang indah, seolah-olah ada bulan yang bersinar, padahal di malam itu bulannya hanya bulan sabit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna amarata lailatul qadar annaha safiyah baljah ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan sajiyatan la barda fiha wala harra. Tanda Lailatul Qadar, malam itu adalah malam yang cerah, yang tenang dan indah, seolah-olah di malam itu ada bulan yang bersinar. Tidak dingin dan juga tidak panas. Itu malam harinya. Wa amaratuha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisalah syi'a mithlal qamar lailatul badr. Adapun keesokan harinya, matahari bersinar, bersih, tapi tidak menyilaukan mata bagi orang-orang yang melihatnya, seolah-olah seperti bulan di malam purnama. Itu tanda di siang atau di pagi harinya, dan sanad hadis ini hasan menurut penilaian para ulama. Ya, itulah penjelasan tentang Lailatul Qadar yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar di malam yang penuh kemuliaan ini di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya, hidayah, taufik kepada kita untuk mengisi Lailatul Qadar dengan segala macam jenis ibadah, ya. Ya, saya pikir cukup waktunya, sudah 11:30, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab kepada Kang Apeng, Kang Feni Firman Gunadi sebagai host di pertemuan kita kali ini. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Operator di studio tolong nyalakan speaker di sini agar saya bisa mendengar pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Kang Apeng nyangakeun. Matur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal baru yang kita dengar malam hari ini dari Kang Ustadz. Punten, ini pemahaman saya pribadi, bukan pemahaman tapi apa yang informasi yang lebih sering kita peroleh selama ini adalah 10 hari terakhir, lalu malam-malam ganjil dan lain sebagainya. Ternyata dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz, kita harus fokus ke 7 hari terakhir, 7 malam terakhir tanpa melihat lagi ganjil genapnya. Habak sing pareg ibadah, ya kan Ustadz? Oke, mangga berikutnya kita akan mulai sesi tanya jawab sekarang jam 11.30. Kita punya waktu berapa lama Kang Doni? Kang Doni? Sampai sebelum azan. Sampai sebelum azan. Oke, bismillah, kalau gitu kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mangga saya persilakan yang ingin bertanya. Tadi Peng yang saya tanya di di chat. Betul. Kan takdirnya yang takdir udah ditentukan dari sebelum kita dilahirkan, ya. Terus bisa dirubah nggak Pak Ustadz? Iya. Kang Erwan sambil menambahkan pertanyaan, tadi kan ada 5 takdir yang tercatat oleh saya karena setelah itu kapotong sama Nastar dan Kastengel. Jadi yang tercatat sama saya ada 3 takdir, azali, ri, dan hauli. Dan tiga-tiganya bukan sepertinya yang saya tangkap adalah takdir yang fix. Baik untuk jagat alam di takdir azali, lalu masing-masing pribadi seumur hidup, lalu yang nauli masing-masing pribadi sampai setahun ke depan. Pertanyaan dari Tenita, Khalid, apakah bisa merubah takdir jika seandainya diperkenankan? Enggak, Kang Ustadz. Taib. Saya harus di-mute dulu. Ya. Pertanyaan dari Nita sama Kang Apeng, masih ayah suaranya itu. Ya, sudah.
Saya harus live dulu kalau begitu. Kita tadi. Ya. Pertanyaan dari Nita sama Kang Apeng. Tadi sudah disebutkan takdir itu sudah tercatat. Apa takdir bisa dirubah ataukah tidak? Kalau tidak bisa dirubah, untuk apa kita berdoa dan ikhtiar? Apakah ikhtiar dan doa bisa merubah takdir? Ini pertanyaan yang bagus dan kritis. Selalu ada pertanyaan ini. Ya. Pertama, karena takdir adalah ketetapan Allah yang sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz, dicatatkan juga di catatan umri, catatan sanawi. Nah, dua yang lainnya ada catatan yaumi, Kang Apeng. Yaumi itu catatan harian. Artinya setiap hari Allah mentakdirkan apa yang akan terjadi di hari tersebut, baik akan menimpa individu setiap orang ataupun yang akan terjadi di alam ini. Dan itu diambil dari beberapa ayat, di antaranya surah Ar-Rahman. Allah menyatakan, kulla yaumin huwa fi sya'nin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat sebelumnya, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard. Memintalah kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia sibuk. Allah sibuk setiap hari. Kesibukannya salah satunya mengijabah doa, permintaan seluruh makhluk yang ada di langit seperti para malaikat dan juga manusia yang ada di bumi. Dan salah satu kesibukan dari Allah setiap hari Allah menetapkan takdir dari setiap ketetapan yang akan terjadi di hari itu. Hari ini si fulan akan meninggal, hari ini si fulan akan lahir, hari ini orang lain akan ketibadan rizki, yang lain lagi akan tercabut rizkinya, yang lain akan sembuh, yang lain akan sakit, dan seterusnya. Ya, dan itu yang disebut dengan takdir yaumi atau disebut takdir harian. Itu adalah poin yang keempat, ya, catatan yang keempat. Nah, pertanyaan Nita, apakah takdir bisa dirubah? Karena takdir sudah tercatatkan dan apa yang ada di catatan di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Itu catatan takdir azali. Termasuk takdir umri dan takdir hauli atau takdir yaumi. Apakah bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Lalu untuk apa kita ikhtiar, berusaha dan juga berdoa? Bukankah doa bisa merubah takdir? Bukankah ikhtiar juga bisa merubah keadaan? Bagaimana pula dengan ayat yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, ayat ini sering disalahartikan. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubah nasib mereka sendiri, kan gitu ya? Itu terjemahan yang keliru, karena tidak ada kata-kata nasib di dalam ayat itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma, apa-apa, biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma, apa-apa, bi anfusim, yang ada dalam diri-diri mereka sendiri. Bukan nasib, tapi apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan, apa-apa dalam ayat itu teh apa, gitu ya? Apa-apa dalam ayat itu teh nikmat. Maka Imam Ibnu Katsir mengaitkan ayat itu dengan surah Al-Anfal 53. Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku. Kalau kamu kufur di sini maksudnya bukan keluar dari Islam, tapi kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka nikmat itu dicabut dan diganti dengan azab yang sangat pedih. Selama nikmat itu disyukuri, Allah nggak akan merubah. Begitu nikmat itu tidak disyukuri alias dikufuri, Allah rubah, cabut nikmat itu, ganti dengan azab. Itu yang dimaksud, ya. Nah, lalu untuk apa kita berdoa dan kita berikhtiar? Doa dan ikhtiar termasuk sebab dari terjadinya suatu takdir, dan sebab itu pun merupakan hal yang sudah Allah takdirkan. Seperti contoh begini. Antara takdir dengan sebab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin ditakdirkan kenyang? Makan, ya. Nggak bisa kita berdoa, ya Allah kenyangkan saya ini sedang lapar, ya Allah kenyangkan. Tapi nggak makan, nggak bisa. Harus apa? Harus ikhtiar berupa makan. Maka kalau makan pasti kita akan kenyang. Nah, cuma ada cumanya. Ikhtiar makan pun sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kita ditakdirkan bisa makan, ada makanannya dimudahkan, tidak sakit gitu. Ada makan tapi sakit nggak bisa makan juga. Dia bobol-bobol, utah deh, karena yang sakit begitu. Ini Allah mudahkan. Ya. Contoh lagi begini, umpamanya takdir mempunyai anak. Harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya nikah. Gak bisa berdoa, ya Allah beri saya anak. Borojol tina batu, gak mungkin begitu. Maka takdir memiliki anak harus disertai dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nikah. Hanya berdoa sehebat apapun kepada Allah tanpa nikah gak akan punya anak. Maka wajib kita ikhtiar dengan cara menikah. Setelah menikah juga melakukan hubungan suami istri. Kalau menikah tapi diantap tadi toel-toel asan, nggak akan jadi anak. Kan begitu ya. Harus ada ikhtiar. Tapi menikah pun termasuk hal yang Allah takdirkan. Ada nggak orang berusaha mencari jodoh tapi tetap jomblo seumur hidup? Ada kan gitu ya. Dia banyak yang dia sukai tapi batur tedaraikeun kamarehanan. Ada yang banyak begitu. Jadi nikah pun termasuk bagian yang Allah takdirkan. Setelah ditakdirkan menikah, apakah pasti punya anak? Enggak juga. Ada orang yang setelah menikah puluhan tahun umpamanya tidak punya anak juga. Ya banyak yang seperti itu. Jadi itu pun termasuk hal yang Allah takdirkan. Tapi yang jelas ikhtiar baik lahir seperti ikhtiar yang sifatnya berusaha secara fisik, secara zahir, ataupun ikhtiar batin berupa berdoa adalah hal yang menjadi penyebab terjadinya takdir Allah Azza wa Jalla dan harus diusahakan. Makanya ketika di sebuah tempat, sebuah kampung ada wabah taun. Kemudian Umar dan kawan-kawannya mau ke sana. Terdengar ada berita di tempat itu ada taun. Lalu Umar membatalkan rencananya dan berbelok ke arah yang lain. Seorang sahabat bertanya. Kata sahabat, hal tafiruna min qadarillah? Apakah kamu mau lari, mau menghindar di takdir Allah? Apa jawab Umar? Bala, ya. Saya menghindar takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah menyatakan hidup kita ini hanya berupaya untuk menghindari takdir buruk menuju takdir yang bagus. Seperti umpamanya kenapa kita ketika sakit berobat? Sakit itu merupakan takdir Allah. Kita berusaha menghindari takdir buruk untuk memperoleh takdir Allah yang baik berupa kesehatan. Jadi wajib kita berusaha dan berdoa.
Maka usaha dan doa merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari takdir, tapi usaha dan doa itu bagian yang Allah takdirkan pula. Sebagai contoh, seseorang tadinya bodoh dan miskin, lalu dia belajar, berusaha, berjuang, bekerja dan berdoa, lalu berhasil. Lalu jadilah dia orang yang pintar, ya juga kaya raya. Kita pertanyakan, apakah orang itu merubah takdir? Dijawab tidak, itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia malas, mentakdirkan dia bodoh, mentakdirkan dia miskin karena kemalasannya. Lalu Allah berikan dia hidayah untuk belajar, berupaya, dan Allah mudah-mudahkan jalan-jalannya. Allah pertemukan dengan guru yang bagus, Allah pertemukan dengan relasi dalam hal usaha yang jujur, yang profesional. Lalu karena itulah keadaannya berubah, ya, menjadi pintar, kemudian usahanya lancar, kemudian rizkinya melimpah, berubahlah dia menjadi orang yang pandai dan kaya raya. Itulah takdir dia. Jadi doa, ikhtiar, belajar, usaha, berjuang termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Berdasarkan hal itulah maka tetap kita wajib berusaha, kita wajib beramal, kita wajib berikhtiar dan termasuk berdoa, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mangga deui Peng. Matur nuwun. Janten dicatat secara khusus selain berubah takdir tadi, bukan yang berubah tapi berangkat dari takdir yang tidak baik menjadi yang baik dengan usaha berbentuk doa, ikhtiar, tawakal, belajar dan berjuang, ya Ustaz. Ya. Pertanyaan berikut digabung dari beberapa chat yang saya kombinasikan karena senada semua pertanyaannya. Yang pertama dari Kang Erwin, apakah jika upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam bentuk itikaf, apakah boleh diganti itikaf dengan beribadah di rumah mengingat masa pandemi? Ini juga pertanyaan dari Nelani. Lalu pertanyaan kedua gabungan Nelani dengan yaitu apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus melek 100% full atau boleh tidur dulu? Kata Nelani jam 12 baru mulai. Kata Nenden harusnya memang kita tidak boleh dalam menzolimi badan, kalau makhluk istirahat saja. Dan yang ketiga, apakah selalu format yang atau tanda yang diperoleh memperoleh Lailatul Qadar itu betul-betul dari dalam bentuk jabatan tangan dengan malaikat? Ini pertanyaan dari bukan begitu pertanyaannya. Kan malam Lailatul Qadar itu malam penuh keberkahan, diampuni, diberi keselamatan, segala-galanya yang terbaik dari Allah. Tapi setahu saya di arti yang kan tadi kalau kata Pak Ustadz itu katanya di ayat kelima itu yang salamun hiya hatta matla'il fajar itu adalah yang mendapatkan jabatan tangan gitu. Jadi apakah untuk mendapatkan itu semua kita harus melalui jabatan tangan bermalaikat, atau sebenarnya kalau saya artikan di ayat kelima tuh bahwa artinya tuh malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit. By default dapat gitu ya Den ya. Ya gitu. Jadi apakah harus melalui itu atau tanpa melalui itu kita tetap mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan. Jadi apakah harus melalui tanda jabatan atau memang tidak sampai searah itu, itu gitu. Karena kalau dalam arti ayat saya nggak pegang cash. Karena dalam ayat kelima itu artinya, saya kan tidak mengartikan artinya, cuman saya tafsirkan itu malam itu penuh dengan kesejahteraan, itu artinya gitu. Kata-kata jabatan tangannya itu bagi saya di situ nggak ada gitu. Tapi kumaha Pak Ustadz? Iya. 3 pertanyaan sekaligus Pak Ustadz ya. Mangga. Pertama tadi tentang itikaf bisa di rumah. Kedua tentang apakah full harus melek dari mulai terbenam matahari hingga terfajar, dan ketiga yang ditanyakan apakah by default satu malam itu kita dapat atau memang harus melalui
apa yang sampaikan tanda-tanda tadi melalui jabatan tangan, Ya. hati bergetar, menangis dan merinding seluruh tubuh. Mangga Kang Ustaz, nuhun. Iya, barakallahu fiik Dr. Nenden, Nelani, Kang Erwin ya yang bertanya. Pertama, seutama-utama ibadah adalah i'tikaf di malam tersebut kalau memungkinkan. Kalau ada uzur, baik uzurnya itu seperti masa pandemi sekarang, masjid-masjid lockdown, ditutup. Kita tidak bisa umpamanya i'tikaf di masjid, atau karena tugas seperti security umpamanya, dia piket atau mungkin ada dokter piket, kemudian ingin i'tikaf tapi tidak bisa, ingin peroleh Lailatul Qadar. Apakah bisa? Iya, kalau ada uzur, semua uzurnya itu menjadi alasan bahwa mereka itu disamakan dengan orang yang i'tikaf di masjid. Kalau terbiasa i'tikaf, bulat tekadnya ingin i'tikaf tapi ada uzur, baik karena sakit, karena pandemi, karena tugas, karena kondisi, situasi, keadaan tidak memungkinkan. Seperti ibu-ibu ingin i'tikaf tapi punya kewajiban kepada suami dan anak-anak. Akhirnya melakukan ibadah semampunya di tempatnya masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja, kalau para dokter di rumah sakit. Ketika tidak ada pasien, tidak ada yang harus dilakukan, ya baca Al-Quran, ya sholat, ya zikir, ya berdoa. Security juga begitu di posnya, atau sambil jalan-jalan, sambil membaca Al-Quran, sambil berdoa, sambil patroli seperti itu. Lalu saat itu malam Lailatul Qadar turun, maka tetap insya Allah akan memperoleh keutamaan dari Lailatul Qadar. Bagi yang tidak memiliki uzur, sebaik-baik amalan ya tentu saja i'tikaf di masjid. Tapi bagi yang punya uzur, karena kondisi tidak memungkinkan, ibadahlah sesuai dengan kondisinya, kemampuannya, keadaan di tempat masing-masing semampu mereka. Ya, ini jawaban yang pertama. Kedua, apakah harus melek semalaman? Taib. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Maka siapa yang beribadah semalaman tanpa berkedip sekejap pun, tanpa tertidur, maka dia akan memperoleh pahala full sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan dia. Semalaman sholat ya dapat pahala yang berlipat dari sholatnya semalaman. Ada yang sholat sebagian, baca Quran sebagian, zikir berdoa sebagian, maka akan pahala sesuai dengan jenis dan kadar amalnya masing-masing, lalu dilipat gandakan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, sekarang ada yang umpamanya tidak kuat, ya jam 12 sudah tertidur. Dia akan memperoleh pahala Lailatul Qadar sesuai dengan kadar perjuangan dia. Dia akan peroleh pahala dari sholat maghribnya, dari sholat isyanya, dari tarawehnya, dari bacaan Quran, zikir, berdoa, sodakoh yang dia lakukan sebelum tidurnya. Nanti umpamanya jam 12 tidur, lalu jam 2 melek lagi, bangun lagi, ibadah lagi, dia dapat pahala dari ibadah sisanya. Yang jelas, kadar pahala yang Allah berikan akan disesuaikan dengan kadar perjuangan, pengorbanan, penderitaan yang dilakukan, yang dialami oleh manusia. Semakin maksimal perjuangan kita, semakin maksimal juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan itu semua tidak wajib. Kalau umpama kita dari mulai Isya sampai subuh tidur semalaman juga tidak dosa. Cuma kita tidak memperoleh keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga dari Dr. Nenden, hafizahullah. Ini mungkin terakhir karena di sini sudah azan ya. Dan kita di dekat masjid di sini. Dan saya imamnya nanti di masjid ini. Tidak bisa tidak. Apakah orang yang memperoleh Lailatul Qadar harus melalui proses yang tadi terangkan, disalami oleh malaikat Jibril, bergidik seluruh tubuhnya, berlinang air matanya? Enggak, itu hanya salah satu fenomena yang terjadi saja. Tidak semua orang memperoleh itu, enggak sama sekali.
Dan kebanyakannya tidak. Seringkali orang dapat Lailatul Qadar tapi dia tidak sadar, tidak tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Makanya salah satu di antara tandanya adalah esok harinya matahari keluar dalam bentuk sinarnya terang tapi tidak menyilaukan mata seperti bulan di malam purnama. Dia tidak tahu malam tadi itu malam Lailatul Qadar, tapi dia ibadah dan tidak merasakan keistimewaan apapun yang dialami di malam itu. Itu hanya salah satu fenomena yang mungkin dahulu pernah terjadi demikian, tapi tidak selalu teralami dan terasakan oleh orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Berdasarkan hal itu betapa banyaknya orang yang dapat Lailatul Qadar tapi dia sendiri pun tidak sadar bahwa dia memperolehnya. Yang dia lakukan hanyalah malam itu ibadah semaksimal yang dia bisa dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan tanpa mempedulikan tanda apakah ini Lailatul Qadar enggak. Umpama dilihat, wah mendung, angin bertiup kencang, tidur dah bukan Lailatul. Enggak begitu. Dia tidak peduli dengan itu. Yang penting ibadah. Ternyata Lailatul Qadar turun. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar dan seluruh dosa sudah diampuni dan pahala Lailatul Qadar sudah dia dapatkan tapi dia tidak menyadarinya. Itu amat sangat mungkin ya. Aduh punten sekali ya, mungkin saya tidak bisa menutup dengan sesi doa karena kita harus ke masjid sekarang untuk menunaikan sholat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tausiah yang akan datang untuk para alumnis SMA 3 sekarang ini. Hapunten anu kasun, saya pamit undur diri karena harus segera ke masjid menunaikan sholat. Punten apengnya sadayana, hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.